Halo semuanya, perkenalkan saya Dorothea sebagai perwakilan untuk diskusi monolog kita. Pada kali ini, topik yang akan kelompok kami bawakan adalah tentang agama adat. Mengenai eksistensi pemeluk aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Menurut kelompok kami, topik ini lumayan menarik karena untuk manusia modern di zaman sekarang yang semuanya serba mudah, yang sudah terpengaruh oleh globalisasi dunia, mungkin agama adat menjadi salah satu hal yang kurang wajar atau tabu. Tapi apakah benar seperti itu? Lalu bagaimanakah sebenarnya agama adat ini bereksistensi di dunia sekarang? Mungkin kita mulai dari Indonesia sendiri. Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak perbedaan. Dengan banyak pulau, tentu saja dimulai dari sukunya, ras, bahasa, sampai agama. Pemerintah di Indonesia sendiri pun memberikan undang-undang untuk mengatur, untuk menetapkan, untuk menertibkan persoalan keagamaan masyarakatnya. Pemerintah ini juga memberikan kebebasan setiap orang untuk memeluk serta menjalankan kewajiban beragamanya dengan berlandaskan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan juga hak asasi manusia. Namun yang kelompok kami temukan dan merasa cukup lucu adalah hak ini berubah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Untuk tahun 2022, setidaknya ada 6 agama diakui di Indonesia. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini memiliki lembaganya sendiri, terorganisir dengan baik, dan juga memiliki tempat ibadah yang pasti. Tapi apakah dari berjuta-juta masyarakat di Indonesia ini benar-benar mengamalkan dari salah satu dari 6 agama ini? Ataukah sebenarnya masih ada masyarakat di Indonesia yang menganut agama-agama di luar 6 agama resmi ini? Jawabannya tentu saja ada. Dan kita menyebutnya sebagai agama adat atau agama asli Nusantara. Agama ini adalah sebuah kepercayaan yang turun-temurun dipercaya dan juga diilhami oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan agama-agama ini diturunkan dari nenek moyang, suku-suku bangsa Indonesia, suku bangsa Austronesia, serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara jauh sebelum agama-agama asing seperti Hindu Buddha dari India, Islam dari Arab, Portugis Katolik, lalu ada Belanda yang juga membawa Kristen Protestan, dan terakhir Konghucu yang dibawa oleh Tiongkok. Kepercayaan masyarakat jauh sebelum kemerdekaan maupun pergerakan percaya akan dewa-dewi, tentang wiracarita, tentang roh leluhur, tentang roh kekuatan alam yang menghuni air, gunung, dan juga hutan. Hakikatnya yang tidak terlihat ini memiliki kekuatan supernatural
yang disebutkan oleh orang-orang Jawa, Sunda, Melayu, Bali sebagai Hyang, dan oleh suku-suku Dayak sebagai Sang Hyang. Mungkin kita mengenal Sang Hyang Widi ataupun Dewa Wisnu dan sebagainya. Itu hanyalah segelintir contoh dari kepercayaan dari agama adat. Lalu, apakah agama ini masih ada sampai sekarang? Tentu, beberapa dari agama asli ini masih hidup dengan baik dan bahkan hidup dengan murni maupun sudah digabung atau kita bisa sebut dengan sinkretis dengan agama asing. Kita mengambil contoh adalah agama Hindu Bali, Kejawen serta Masade atau Islam tua. Akan tetapi kepercayaan asli yang telah hilang itu bisa hidup sebagai agama rakyat di antara umat Islam atau Kristen di balik agama resmi. Misalnya adalah syamanisme Melayu dan juga kepercayaan kaum Abangan Jawa. Keagamaan asli itu juga meliputi sejumlah aliran atau organisasi baru atau gerakan spiritual yang didirikan di Nusantara pada abad 19 dan 21, yaitu Saminisme, Subud, Sumarah, dan sebagainya. Gagasan universal aliran ini itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan pribadi dengan Dia, yang tidak menyeratkan pengikutnya untuk wajib kepada adat agamawi etnis. Sampai sekarang, tidak ada satupun agama asli yang diakui oleh Indonesia sebagai agama, hanya sebagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mau tidak mau para penganut agama ini tetap harus menuliskan agama resminya sebagai bukti kependudukannya di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, berangkat dari berbagai polemik yang kami temukan sebagai pondasi, diskusi kali ini kami ingin mengkaji lebih lanjut mengenai agama adat. Bagaimana sebenarnya perkembangan masyarakat modern dalam menyikapi agama adat? Ataukah masih ada orang-orang yang terus menganut mungkin dalam diam? Serta kami ingin membantu dan juga menjawab untuk lebih mengerti mengenai agama adat yang telah mengakar di Indonesia mungkin jauh sebelum Indonesia ini sendiri berdiri. Jadi di Indonesia hanya mengakui 6 agama saja secara resmi dan pastinya sudah dicantumkan dalam undang-undang. Tapi di luar agama-agama resmi ini yang hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal, setidaknya ada 245 agama lokal di Indonesia. Dan ini mengutip dari penjelasan Parsudi Suparlan dalam bukunya Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis. Dalam buku ini menjelaskan bahwa agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur manusia dengan dunia gaib, khususnya Tuhan. Mengatur manusia lain dengan manusia lainnya, mengatur manusia dengan lingkungan, dan agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh sebuah kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan apa yang diyakini sebagai yang gaib dan suci. Sehingga setelah membaca beberapa kutipan dari buku ini dapat disimpulkan bahwa agama itu adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib
Jadi, secara harafiah, tidak hanya keenam agama yang diakui pemerintah yang layak disebut agama, melainkan aliran kepercayaan pun selayaknya disebut dengan agama. Ada beberapa contoh dari kepercayaan yang dianut masyarakat di Indonesia. Yang pertama mungkin dari daerah Kalimantan yang memiliki keharingan sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke Kalimantan. Agama ini banyak dianut oleh orang-orang Dayak, Sunda Wiwitan, dan Buhun pun juga tumbuh di daerah belatar budaya Sunda di Jawa Barat. Lalu di Sulawesi Selatan ada Aluk Tadolo yang dianut orang-orang Tanah Toraja, juga jauh sebelum Kristen berkembang di sana. Selain itu juga ada Tolatang yang sama di Sulawesi Selatan sebelum Islam dan Kristen masuk. Lalu ada agama Wetutelu, dan agama ini mirip dengan Islam yang berkembang di Lombok. Sebelum Kristen juga masuk ke sana, agama Naurus menjadi pegangan orang-orang di Pulau Seram, Pulau Maluku, dan agama Marupu pun juga berkembang di Sumba sebelum Kristen dan Islam berjaya. Hingga saat ini, kepercayaan Marupu ini tidak hilang dari ingatan. Dan kepercayaan Marupu ini digunakan dalam band reggae di Yogyakarta. Lalu mungkin contoh terakhir yang bisa kami sebutkan ada di Sumatera Utara. Sebelum Islam berkembang di Danau Toba dan Kristen berkembang di utara Danau Toba, di sana ada agama yang disebutkan adalah Mulajadi Nabolon dan Parmalim yang dianut oleh orang-orang Batak. Tidak banyak sebenarnya catatan dari Mulajadi Nabolon ini. Justru agama-agama ini menuju kepunahan setelah Republik Indonesia berdiri di tahun 1945. Mungkin agama-agama ini makin menyusut, pengikutnya juga mulai makin berubah, dan agama-agama lokal yang dianut penduduk yang adat istiadatnya kuat dan kadang terpencil ini bisa jadi tergerus oleh agama-agama yang diakui pemerintah. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin saja orang-orang di sana mencoba menganut agama resmi supaya bisa diakui sebagai penduduk Indonesia. Agama-agama baru ini masuk mungkin bukan saja karena unggul dalam pendoktriannya, tapi juga dalam bidang kenegaraan, dan lambat laun agama-agama resmi ini berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan pemerintahan yang sentral dan sakral. Krisis agama asli ini kian memuncak saat zaman penjajahan, saat kaum kolonial Portugis, Belanda memasukkan orang-orang penganut agama ke dalam kategori kafir atau heathen sebagai a residual factor atau barang yang tersisa. Artinya orang-orang yang menganut agama asli tidak layak disebut manusia. Mereka tidak terhitung dalam masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa masyarakat-masyarakat ini diberi label seperti itu? Ini terjadi karena pemerintah kolonial tidak bersentuhan langsung dengan rakyat jelata yang mayoritas beragama asli, melainkan dengan penguasa-penguasa feodal setempat yang telah memeluk tradisi Hindu, Islam, dan Kristen. Dan seperti yang kita tahu, peraturan-peraturan kolonial ini berpedoman pada agama lapisan tersebut.
Karena tekanan dari kolonial semakin besar, karena lamanya juga penjajahan di Indonesia, maka sebagian penganut agama asli mau tidak mau harus meregenerasi diri dan menjelma ke dalam berbagai aliran yang kemudian kini dikenal sebagai aliran atau penghayat kepercayaan yang dibagi atas kebatinan, kerohanian, dan kejiwaan. Krisis ini membawa banyak orang kepada keputusan mengganti kepercayaan kuno mereka dengan suatu pandangan hidup yang baru. Akan tetapi masih banyak orang juga yang berusaha menyesuaikan keyakinan mereka mengenai ketuhanan manusia dan alam dari tempo dulu dengan tuntutan zaman sekarang. Lalu apakah manusia modern sekarang juga memiliki pola pikir yang sama dengan kolonial zaman dulu? Jawabannya iya. Karena di dalam kasus-kasus yang kami temukan ternyata cukup miris. Seperti yang pertama ada di kasus aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu pembangunan makam dilarang karena dalam tanda kutip khawatir musyrik, khawatir bahwa ini akan membawa masyarakat ke dalam sesuatu yang negatif. Masyarakat adat sendiri mengeluhkan mereka didiskriminasi di rumah sendiri. Diskriminasi ini atau bisa kita sebut intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia ketika pembangunan makam masyarakat adat Karuhun Urang atau bisa disingkat AKUR Sunda Wiwitan dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat. Alasannya karena tidak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. Lalu ada beberapa poin yang disebutkan kenapa diskriminasi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah makam yang dikategorikan sebagai tugu, kemudian yang kedua diduga menjadi tempat pemujaan, dan yang ketiga dianggap menjadi aliran penyesatan. Bagaimanapun, Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan, mengungkapkan apa yang dialami oleh kelompok minoritas Sunda Wiwitan sebagai dalam tanda kutip birokratasi, diskriminasi, dan intoleransi. Mindset utamanya memang intoleransi, yang lebih ditegaskan adalah diskriminasi. Tapi agar secara teknis tampak lebih soft, maka digunakanlah instrumen birokrasi. Dalam hal ini yang melakukan tentu saja Satpol PP dan juga Pemkab Kuningan secara umum. Begitu jelas Bapak Halili Hasan. Menurut Bapak Halili, penyegelan itu hanyalah akal-akalan saja. Hanyalah kedok untuk mempersulit kebebasan berkeyakinan yang diperjuangkan oleh kelompok penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Lalu bagaimana menurut kami dalam hal ini? Tentu saja yang pertama, ini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia di mana setiap manusia ini bebas untuk memeluk agama apapun. Dan perbedaan dalam agama, aliran, atau apapun itu tidak menjadi alasan untuk memecah persatuan di Indonesia. Setiap orang berhak untuk memeluk dan melakukan kewajibannya di setiap agama maupun kepercayaannya masing-masing. Lalu jika berdasarkan pada hukum, pada pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan serta ibadah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Beberapa peraturan perundang-undangan lain juga memberikan jaminan atas hak asasi setiap individu, termasuk
hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi berdasarkan identitas tertentu termasuk agama dan kepercayaan. Setelah mengetahui peragamaan di Indonesia, sebenarnya ada kasus-kasus seperti apa yang terjadi dalam urusan keagamaan ini, bagaimana agama adat ini ada, bagaimana mereka mulai tergerus oleh perubahan dunia. Pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan mulai terjawab. Ternyata respon masyarakat di era 2000-an ini mengenai aliran adat masih didominasi dengan rasa tidak percaya dan juga diskriminasi, lebih tepatnya intoleransi. Para penganut aliran adat atau kepercayaan tidak mendapatkan haknya yang setara dengan yang lain. Jika membicarakan hak sebagai orang yang menganut kepercayaan, mungkin sulit karena Indonesia sendiri adalah negara yang mengatur keagamaan. Namun bagaimana hak mereka sebagai manusia? Para penganut agama kepercayaan ini sering dianggap sebagai penyebar penyesatan, cara ibadah yang dianggap sebagai sumber kemusyrikan, dan dari pihak pemerintah pun seolah-olah hanya menutup mata, tidak mau mengakui atau bahkan tidak mau turun tangan untuk menengahi. Hanya mau berurusan dengan yang terdaftar dan juga terorganisir. Oleh karena itu, negara seharusnya mengakui semua aliran kepercayaan yang dimiliki oleh semua kelompok budaya di Indonesia. Tidak hanya terhadap 137 kelompok yang sudah terdaftar, tapi seluruhnya yang lebih dari 500 dan tersebar di seluruh penjuru negara Indonesia. Para penganut ini berhak mendapatkan hak dan juga tempat yang sama seperti penganut 6 agama resmi lainnya yang diakui oleh Indonesia. Diskriminasi yang terjadi di berbagai banyak tempat ini menunjukkan bahwa pemikiran kita mengenai agama itu masih terlalu sempit, masih terlalu naif, dan kita terlalu mengotak-ngotakan masyarakat. Globalisasi memang mempengaruhi aliran adat di Indonesia. Penghayatan aliran kepercayaan dan kebatinan atau AKK akhir-akhir ini mendapatkan kehormatan yang tinggi. Pasalnya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi MK tanggal 7 November 2017, AKK yang semula tidak termasuk dalam agama saat ini setara dengan agama. Oleh karena itu, untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang mendengarkan dan juga membaca makalah kami mengajak semuanya untuk mulai membuka diri bahwa bagaimanapun kita, apapun yang kita anut, kita harus bisa saling menghormati, kita harus saling bisa mentoleransi, sehingga harapannya ke depan para penganut atau saudara-saudara kita ini mampu mendapatkan hak dan perlakuan yang sama sebagaimana kita juga mendapatkan hak dan perlakuan yang baik di masyarakat. Kesimpulannya, pada diskusi kali ini, para penganut aliran adat atau kepercayaan jelas tidak mendapatkan hak yang sama. Para penganut aliran kepercayaan pun tidak mendapatkan tempat yang setara dengan para penganut 6 agama lain yang diakui di Indonesia. Saudara-saudara kita terpaksa menuliskan hitam di atas putih, menuliskan salah satu dari 6 agama yang terdaftar di Indonesia hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk kartu tanda penduduk Indonesia, dan untuk mendapatkan hak yang
sebetulnya tidak perlu sampai begini untuk mendapatkannya. Hanya untuk secari kertas, akta perkawinan, akta kelahiran, dan juga dokumen negara lainnya, ataupun mendapatkan julukan kubu yang berarti kotor, sampah, bahkan jijik. Mereka merelakan identitas mereka agar terus terhitung dalam masyarakat. Saudara-saudara kita terkekang, terasa terpenjara, padahal mereka hanya menjalankan apa yang mereka percayai. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita hormati, mari kita mulai membuka diri dan juga pikiran kita dan hidup berdampingan bersama di Indonesia ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.